Sekarang kita tidak perlu pergi jauh-jauh. Masyarakat kita tahu persis bahwa untuk perawatan kesehatan mereka pergi ke Penang. Penang itu adanya di Malaysia. Hai semua, apakah kalian tahu bahwa semikonduktor adalah bahan yang sangat luar biasa dengan kemampuan konduktivitas? Cara licik industri semikonduktor Indonesia diusik Malaysia dan Singapura. Ini berita tidak sesuai fakta dan justru ini bisa membuat masyarakat kita menjadi tidak tahu bahkan menjadi bodoh akibat dari konten hoak Anda. Hal ini sangat disayangkan. Jangan menyalahkan negara tetangga apabila kita belum berjaya. Kalau kita belum berjaya dalam hal industri semikonduktor, tidak usah bawa-bawa nama negara tetangga kita. Please tolong, untuk konten kreator segelintir yang suka membuat video-video bohong, stop membohongi masyarakat kita sendiri. Malu dilihat negara tetangga kita. Di dalam video Anda sudah banyak video-video yang bohong tidak sesuai fakta. Dan teruntuk teman-teman, mungkin kalau Anda menonton video hanya narasi suara saja, terus kemudian tidak dicantumkan sumber beritanya dari mana, itu adalah berita yang sangat bohong. Kalau kita belum berjaya, ya sudah kita perbarui, kita cari akar masalahnya. Kenapa industri semikonduktor Indonesia tidak bisa berjaya seperti Malaysia dan juga Singapura? Hal ini justru sangat miris apabila Anda membuat video seolah-olah Malaysia dan Singapura mencoba untuk mengusik Indonesia dengan cara licik. Ini sangat disayangkan. Oke, saya akan coba untuk reaction videonya dan isinya tentang apa. Kita reaction bersama-sama. Kiranya kurang benar, saya akan coba untuk membenarkannya supaya orang-orang juga tidak salah paham dengan konten-konten yang dengan narasi dan sumber video yang tidak jelas atau alias bohong. Hal ini memang sangat disayangkan. Sedangkan di negara kita saja baru mulai merancangkan. Malaysia dan juga Singapura lebih maju duluan soal bab industri semikonduktor. Oke, untuk teman-teman yang mungkin kurang paham tentang industri semikonduktor itu apa sih? Simpelnya atau bahasa simpelnya ini, industri semikonduktor ini merupakan salah satu komponen elektronik. Simpelnya seperti itu. Oke, kita akan reaction video berikutnya. Semikonduktor industri Indonesia diganggu negara lain. Padahal negara tetangga kita harga barang-barangnya itu lebih murah, dan ini juga diakui oleh konten kreator Indonesia yang berpendidikan, bukan yang asal-asalan seperti pada video kali ini cuman mengisi narasi suara tapi tidak berdasarkan dengan sumber video yang jelas, sumber berita yang jelas. Ini sungguh sangat berita yang menyesatkan seluruh umat yang ada di semua negara. Hai semua, apakah kalian tahu bahwa semikonduktor adalah bahan yang sangat luar biasa dengan kemampuan konduktivitas tinggi yang berada di antara konduktor dan isolator. Sifatnya yang unik memungkinkan pengendalian aliran arus listrik dengan presisi tinggi, menjadikannya elemen kunci dalam berbagai perangkat elektronik. Di masa depan, peran semikonduktor dalam teknologi modern akan semakin krusial. Hingga saat ini, belum ada satupun negara yang mampu memproduksi teknologi ini secara mandiri, termasuk Amerika Serikat. Proses pembuatan semikonduktor berukuran ekstrim memerlukan mesin litografi yang sangat kompleks. Hasil dari kolaborasi negara-negara Eropa dan Amerika seperti Inggris, Jerman, dan Amerika Serikat dengan Belanda memegang peran penting. Namun, sebelum melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel ini agar tak ketinggalan info menarik lainnya. Belanda melalui raksasa elektroniknya Philips dan Advanced Semiconductor Material International berhasil mengembangkan semikonduktor pertamanya pada tahun 1970
yang disebut dengan Steerpass 2000. Kemudian, perusahaan ASML atau Advanced Semiconductor Material Lithography didirikan pada tahun 1984. Hingga saat ini, ASML adalah satu-satunya perusahaan di dunia yang memproduksi mesin litografi sinar ultraviolet yang dibutuhkan untuk membuat chip semikonduktor paling canggih. Negara-negara seperti Taiwan, Korea Selatan, Jepang, dan Cina yang memiliki industri manufaktur semikonduktor maju sebenarnya hanya sebatas ekosistem industrinya saja. Mereka mendapatkan adonan dari ASML tanpa mengetahui bumbu apa saja yang ada di dalamnya. Ini menunjukkan betapa rumitnya membuat chip semikonduktor dan negara mana saja yang benar-benar menguasai teknologi ini. Indonesia sendiri pernah memiliki pabrik semikonduktor pada tahun 1973. Namun, karena industri semikonduktor berbasis robotik, Presiden Soeharto tidak begitu tertarik dan lebih memilih industri padat karya. Akhirnya, pada tahun 1985, pabrik semikonduktor tersebut hengkang dari Indonesia dan memilih Malaysia sebagai lokasi perakitannya. Beberapa tahun kemudian, barulah disadari bahwa kehilangan pabrik semikonduktor adalah kerugian besar bagi Indonesia. Pada tahun 2022, Presiden Jokowi mulai fokus untuk membangun kembali industri semikonduktor di tanah air. Ia berhasil merayu kembali Infineon Technologies untuk meningkatkan investasinya di Indonesia. Infineon Technologies berkomitmen untuk meningkatkan investasi sebesar 35,70 juta euro atau sekitar 563,3 miliar rupiah untuk peningkatan kapasitas menjadi 65 juta per minggu pada tahun 2025 dan bertambah menjadi 83,57 juta euro atau sekitar 1,3 triliun dengan kapasitas 150 juta per minggu pada tahun 2030. Selain itu, Presiden Jokowi juga berhasil menarik investasi dari Cina senilai 11,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 184,8 triliun dari Xinyi Glass Holding yang rencananya akan membangun pabrik di Rempang. Selain pabrik kaca terbesar kedua di dunia, di situ juga akan dibangun pabrik semikonduktor jenis wafer silikon. Namun, investasi ini mengalami banyak hambatan, terutama dari negara tetangga yang tidak suka industri semikonduktor di negaranya tersaingi. Ditambah masyarakat sekitar yang mudah diprovokasi. Menurut Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, seringnya penjagalan tersebut dilakukan melalui lembaga non-profit terkait isu lingkungan untuk mencegah Indonesia masuk dalam industri semikonduktor. Pernyataan ini diperkuat dengan fakta bahwa setelah kejadian di Rempang, Amerika dan Cina mengumumkan memilih Malaysia sebagai tempat berinvestasi pabrik semikonduktornya. Padahal sebelumnya, Indonesia sudah dibidik oleh Amerika Serikat sebagai calon mitra strategis pengembangan semikonduktor. Sejak April 2024, pemerintah membentuk Satgas Penyiapan Ekosistem Semikonduktor untuk akselerasi mesin ekonomi baru melalui digitalisasi dan industri semikonduktor. Tugas kelompok ahli ini adalah mengejar terwujudnya semikonduktor dan menjadi bagian dari rantai pasok semikonduktor global, sekaligus membabat isu-isu yang menghambat investasi semikonduktor di Indonesia. Tujuan akhirnya adalah agar Indonesia bisa memiliki perusahaan seperti Qualcomm versi Indonesia sendiri. Bergabungnya Indonesia dalam OECD atau kelompok negara maju juga membuka peluang investasi karena standar yang dimiliki Indonesia sama dengan negara-negara anggota. Terkait SDM, saat ini ASCDC membangun kerjasama dengan pusat Teset yang dibangun oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, serta LPDP. Pemerintah juga menyiapkan SDM yang mumpuni
yang dikelola oleh 13 universitas dan industri usaha lainnya. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tuliskan di kolom komentar. Mari kita berpikir positif. Coba deh, sekali-kali tidak menyalahkan orang lain atau menyalahkan negara tetangga. Kalau misal kata kita belum bisa berjaya. Terkait kepindahannya, para investor lebih memilih Malaysia dan Singapura, pastinya ada suatu permasalahan di negara kita. Makanya sistem di negara kita dibetulkan terlebih dahulu, korupsi diberantas supaya para investor ketika ingin masuk ke negara Indonesia, mereka tidak ragu-ragu. Para investasi ini juga mikir, para investor ini juga mikir ya, ketika dia mau mengembangkan usahanya di Indonesia, tapi kalau dilihat dari sistem pemerintahannya amburadul, kacau balau, siapa yang mau berinvestasi di negara kita tercinta? Namun anehnya kadang-kadang media juga kalau memberitakan itu yang bukan-bukan ya, sedikit-sedikit menyalahkan negara tetangga. Setelah saya cek di Google, ternyata benar, sekelas media besar memberitakan seperti ini. Lihat. Aduh ya Allah ya Robbi. Untuk media, kalau memberitakan, coba beritakan hal yang memang benar-benar ada datanya, ada buktinya. Jangan hanya sekedar menulis saja. Hal ini sangat disayangkan. Ini judulnya Cara Licik Malaysia Singapura Jegal RI Punya Industri Semikonduktor. Kenapa harus menyalahkan negara tetangga kita? Kenapa? Kita belum bisa berjaya nyalahin negara tetangga kita. Ini terdengar sangat-sangat sangat-sangat aneh lah, sangat lucu. Saya sebagai masyarakat biasa sangat mendengar hal seperti ini. Kok gini amat ya pemberitaan di media? Dan saya akan coba untuk membacakan ya. Singapura Malaysia tidak senang, makanya dia buat ribut terus sama NGO-NGO-nya supaya Indonesia tidak masuk di industri semikonduktor. Jadi realistis katanya. Erlangga menjelaskan sebelumnya Indonesia pernah memproduksi komponen semikonduktor, namun pada akhirnya investor pindah ke Malaysia akibat dari regulasi yang diterapkan. Kalau investor pindah ke Malaysia, ya pikir-pikir sendirilah Pak Menteri. Ya nggak usah menyalahin negara tetangga lah, Singapura lah, Malaysia lah. Hal ini kan sangat disayangkan ya. Kita belum bisa berjaya tapi malah nyalahin negara tetangga kita. Astagfirullahaladzim. Oke, saya sebagai masyarakat juga ingin berpendapat ya. Sistem di negara kita coba dibenahi betul-betul. Korupsi kalau bisa dihukum seberat-beratnya. Para investor ini juga melihat sistem demokrasi, sistem politik yang ada di negara kita. Kalau di negara kita korupsinya banyak, mereka, para pengusaha, para investor juga takut untuk mengembangkan industrinya di negara kita. Salah satunya adalah korupsi, pemuncak utama kenapa kita susah dilirik oleh negara lain. Harusnya sistem yang ada di negara kita dibenahi terlebih dahulu tanpa perlu menyalahkan negara tetangga. Misal kata, ini sebuah contoh lah. Saya beri contoh kecil saja. Saya berumah tangga, tapi kehidupan saya tidak baik-baik saja. Ekonomi saya juga tidak baik-baik saja. Masa iya saya harus menyalahkan tetangga sebelah? Ini gara-gara kamu nih, hidup saya jadi tidak baik-baik saja ekonominya. Ini kan terkesan lucu sekali. Kalau memang kita belum bisa berjaya, kita belum bisa menarik para investor untuk berinvestasi di negara kita dari segi industri apapun, ya kita harus berbenahlah apa yang salah di dalam sistem pemerintahan di negara kita.
Faktanya banyak para investor yang lebih memilih negara tetangga kita, Malaysia dan juga Indonesia. Video ini bukan semata-mata memburu-burukan negara saya ya. Bukan, ini sebuah kritikan. Tolong kalau memberikan komentar yang sopan dan jangan sedikit-sedikit. Ini si Toha suka membuat video buruk-burukan negara. Ini bukan buruk-burukan negara. Tetapi kita juga harus berkaca ya kan. Harus berkaca dari sistem pemerintahan kita, dari sistem pemerintahan di negara kita. Kenapa investor tidak melirik Indonesia? Ya, dari segi pandangan saya, salah satunya banyak individu-individu pejabatnya yang suka melakukan tindakan korupsi. Ini juga menjadi suatu permasalahan besar di negara kita. Jadi jangan menyalahkan negara tetangga lainnya, cukup introspeksi diri. Apa yang salah harus dibenahi. Faktanya kita dari negara tetangga itu kalah jauh. Dari segi fasilitas kesehatan, segi pendidikan, kita kalah dan kita perlu akui. Dan jangan tutup mata terkait hal ini. Harus menerima fakta dan kenyataan tersebut. Kita harus berbenah. Oke, kita akan reaction video kenapa barang-barang justru lebih murah di negara tetangga. Apa penyebabnya? Kita reaction videonya bersama-sama. Mengapa barang-barang di negara tetangga semakin murah? Dari mulai tiket, hospital, dan juga daging. Wow, luar biasa negara tetangga kita. Barang-barang murah di sekitar kita. Saya kira masyarakat kita ternyata lebih cerdas dibandingkan barangkali yang mengambil kebijakan. Masyarakat kita tahu ada barang dan jasa murah di sekitar kita. Dulu orang harus pergi mencari perawatan, misalnya kanker, bedah tertentu, sampai ke Eropa, ke Amerika, dan sebagainya. Sekarang kita tidak perlu pergi jauh-jauh. Masyarakat kita tahu persis bahwa untuk perawatan kesehatan mereka pergi ke Penang. Penang itu adanya di Malaysia. Tiket pesawatnya murah. Mereka bikin cara-cara supaya kita bisa pergi ke sana sambil rekreasi. Padahal itu bukan tempat wisata. Paling cuma ada makan di sana. Tapi kenapa bisa perawatan kesehatan murah? Mau itu masalah kanker, jantung, atau penyakit-penyakit lainnya. Artinya apa? Satu, propertinya murah, pajaknya murah di sana. Kemudian yang ketiga, alat kesehatannya murah, obat-obatannya murah. Kemudian dokternya juga bisa bekerja dengan pasien dalam jumlah yang banyak. Nah, itu adalah kebijakan dan kemudian bagaimana semuanya lengkap di negara itu kok bisa murah. Masyarakat kita terpaksa pergi ke sana karena di kita ini harganya bisa 2-3 kali lipat. Jadi mereka menemukan tempat di mana mereka bisa mendapatkan jasa atau produk yang lebih murah. Nah, ini agak berbeda dengan kebijakan anti-dumping. Kalau anti-dumping itu kita beranggapan orang di negaranya itu mahal, maka kemudian dia banting dump di negara kita. Seakan-akan ini adalah tempat pembuangan sampah, masyarakat kita kemudian mengais merebutkannya. Seakan-akan masyarakat kita tidak punya daya beli dan kemudian kita lakukan anti-dumping. Padahal bukan cuma hospital di Penang yang murah. Sekarang masyarakat kita juga punya pilihan, juga ada perawatan kesehatan di Thailand. Tapi Thailand tidak hanya menawarkan kesehatan. Masyarakat kita sekarang juga beli roti saja dari sana. Roti dari Thailand. Lotion pemutih dari Thailand. Pakaian Thailand. Ini bukan dari Cina loh. Di Thailand. Sepatu, tas dari Thailand. Harganya murah sambil berwisata mereka belanja di sana. Kalau bergeser lagi di sekitar Thailand. Ada di Vietnam. Kita bisa lihat ada furniture, alat-alat elektronik. Dan alat-alat berat lainnya. Dari Vietnam itu juga murah-murah. Dan itulah fakta dan kenyataan negara tetangga kita. Mereka lebih maju, mereka lebih banyak dilirik oleh para investor. Ya, karena kebijakan yang ada di negara tetangga kita berbeda dengan sistem pemerintahan yang ada di negara kita. Kira-kira seperti itu ya sahabatku semua. Dari segi fasilitas kesehatan, pengobatan di negara tetangga kita juga lebih murah. Bahkan banyak sekali orang Indonesia yang berobat ke Penang, ke Malaysia sambil jalan-jalan. Bahkan kemarin Pak Presiden juga mengeluhkan ya, kenapa orang Indonesia lebih memilih berobat ke luar negara sehingga negara rugi ratusan triliunan rupiah. Kenapa? Ya harusnya dicari akar permasalahannya Pak, supaya orang-orang kita juga lebih memilih berobat di negara sendiri. Kalau berobat di negara sendiri
biaya pengobatannya mahal, kemudian untuk kualitasnya kurang bagus, sebagai orang yang berpikir secara bijak, ya lebih baik pergi ke negara tetangga. Perawatannya lebih murah, harga obat-obatannya juga lebih murah, kemudian layanannya juga sangat luar biasa. Itu yang menyebabkan orang-orang yang ada di negara kita lebih suka berobat di Malaysia maupun Singapura. Kemudian dari segi industri, negara tetangga lainnya itu juga sudah mulai maju banget. Bahkan Vietnam juga sudah menggeser Indonesia. Hal ini juga harus menjadi perhatian. Dan tentunya sumber daya masyarakat kita perlu berkualitas supaya kita bersaing dengan negara tetangga lainnya. Oke, cukup sekian videonya. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Kalau dari segi pandangan saya, stop untuk saling menyalahkan negara tetangga. Kalau pada faktanya kita tidak mau introspeksi diri, tidak mau berkaca apa akar permasalahan di negara kita, sehingga kita tidak dilirik oleh investor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.